Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Amalia dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 kelas 12, yaitu dimensi 3. Subbabnya terdiri dari yang pertama jarak titik terhadap titik, jarak titik terhadap garis, dan juga jarak titik terhadap bidang. Nah, sekarang sudah ada balok dari kaca. Itu sudah saya tandai titiknya A, B, C, D, dan juga E, F, G, H. Nah, pertama-tama kita akan mencari panjang rusuk terlebih dahulu menggunakan penggaris. Nah, jarak ternyata panjang rusuknya itu adalah 10. Panjang rusuknya itu sama, 10, di sini 10, 10. Nah, jarak titik terhadap titik. Yang pertama yaitu jarak titik terhadap titik. Seperti ini. Ini kan titik A dan titik B. Jarak titik A ke titik B itu adalah 10. Jarak titik A ke titik D juga 10. Juga jarak titik B ke C 10. Juga E, F, G, H, H, E, F, G itu 10. Karena panjang rusuknya tadi itu 10. Ini panjang rusuk 10. Nah, bagaimana dengan jarak titik A ke titik C atau B ke D? Nah, pertama-tama kita tandai dulu. Seperti ini. Jarak titik A ke titik C. Nah, kan ini membentuk segitiga. Seperti ini. Segitiga siku-siku. Jadi, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Pertama-tama kita gambar dulu. Ini saya menggunakan segitiga ADC. Kan AD ini adalah 10. DC juga 10. Nah, kita akan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Nah, karena akar 200 ini sama dengan akar 2 dikali akar 100, jadi besar AC ini kita dapat 10 akar 2. Jadi ini jarak dari titik A ke B itu kan 10. Jadi dari A ke C itu juga A ke C itu adalah 10 akar 2. Karena ini adalah diagonal bidang, jadi setiap diagonal bidang itu panjang rusuk dikali akar 2. Yang kedua yaitu jarak titik terhadap garis. Nah, untuk mencari jarak titik terhadap garis, kita mempunyai 4 metode, 4 konsep yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu konsep teorema Pitagoras, yang kedua yaitu konsep dasar trigonometri, yang ketiga yaitu luas segitiga, dan yang keempat yaitu dalil proyeksi segitiga. Nah, seperti apa sih jarak dari titik ke garis itu? Kita misalkan seperti ini. Jarak dari titik A ke garis BC atau dari titik A ke garis DC. Jadi syarat utamanya itu garis harus tegak lurus, titik harus tegak lurus dengan garis. Contohnya seperti ini. Dari titik A ke garis DC. Berapa jaraknya? Nah, seperti ini. Ini harus tegak lurus seperti ini. Nah, karena panjang rusuknya itu 10, jadi jarak dari titik A ke garis DC itu ya 10. Nah, atau mungkin contoh lainnya seperti ini. Jarak dari titik F. Jarak dari titik F ke garis AC, Nah, kita buat dulu garisnya. Garis AC. Ini garis AC ke titik F. Seperti ini. Titik F. Pertama-tama kita bentuk dulu garis segitiganya sehingga jadi seperti ini. Karena ini adalah bangun ruang, jadi agak susah menggambarnya. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, kita pindahkan dulu ke buku untuk mencari jarak dari titik F ke garis AC. Kita gambar dulu segitiganya di buku. Nah,
Kan di sini ada perpotongan antara garis A dengan C. Kita tulis sebagai F aksen. Karena ini adalah diagonal diagonal bidang, jadi jarak dari titik AF ini 10 akar 2. 10 akar 2, kemudian FC juga 10 akar 2, A ke C juga 10 akar 2. Nah, berapakah dari titik A ke F aksen ini? Jadi dari titik A ke F aksen ini adalah kan A ke F aksen sama dengan setengah dari AC. Nah, kita bagi 2 saja atau setengahnya, jadi 5 akar 2. Nih. Nah, kita akan mencari titik F ke F aksen. Titik F ke F aksen ini kita menggunakan cara Pitagoras terlebih dahulu. F aksen. Jadi F aksen itu sama dengan jadi jarak dari titik F ke garis AC adalah 5 akar 6. Yang ketiga yaitu jarak dari titik ke bidang. Misalnya itu ada sebuah bidang. Nah, jarak dari titik ke sebuah bidang itu kita ambil garis lurusnya. Nah, perpotongan garis lurus tersebut kita namakan sebagai proyeksi. Sebagai contoh, kita akan mencari jarak dari titik, misalnya titik C ke bidang BDG. Kemudian kita tarik dari titik C ke A, karena harus tegak lurus. C ke A terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini G. Seperti ini. Nah, karena ini adalah ada perpotongan di sini, kita namakan sebagai G aksen. Nah, ini sebagai proyeksinya. Dari bidang ke titik ini kita akan membentuk segitiga, karena kita akan mencari jarak dari titik ke bidang ini. Segitiganya yaitu kita tarik garis dari C, kemudian kita tarik dari titik C ke A, karena harus tegak lurus. C ke A terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini G. Seperti ini. Nah, karena ini adalah ada perpotongan di sini, kita namakan sebagai G aksen. Nah, ini sebagai proyeksinya. Kemudian kita akan mencari jarak dari titik C ke bidang BDG ini. Kemudian kita akan membentuk segitiga dari bidang ke titik ini. Kita akan membentuk segitiga karena kita akan mencari jarak dari titik ke bidang ini. Segitiganya yaitu kita tarik garis dari C, G aksen ke G. Tulis dulu di buku agar lebih mudah. G ke G aksen ini masih belum diketahui, jadi kita mencari dulu dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu G aksen sama dengan akar C G kuadrat ditambah akar C G aksen kuadrat 10 kuadrat ditambah C G kuadrat 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah akar 5 akar 2 dikuadratkan sama dengan 50. Jadi akar 150. Nah, akar 150 ini sama dengan 25, akar 25 dikali akar 6. Nah, akar 25 itu kan 5. Jadi hasilnya GG itu 5 akar 6. 5 akar 6. Kemudian kita akan mencari jarak dari titik C ke C kuadrat. Karena kita akan mencari proyeksinya dengan menggunakan rumus luas segitiga aja. Luas segitiga. C aksen sama dengan CG aksen dikali CG per GG. CG aksen tadi, CG aksen 5 akar 2. 5 akar 2 dikali CG 10 per GG aksen. GG aksen 5 akar 6. Ini 5-nya bisa dicoret. 2 dengan akar 6 ini juga bisa dibagi jadi 3, jadi 10 per akar 3 dikali, kan kita kalikan dengan akar 3, 10 kali akar 3 10 per akar 3 dikali akar 3 jadi sama dengan 10 akar 3 per 3. Jadi hasilnya yaitu 10 per 3 akar 3. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.